Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 Desember 2023, hari Jumat, Pekan Biasa ke-34, peringatan Beato Dionysius dan Redemptus, disusun dan dibawakan oleh Frater Binus Lado SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kehidupan kita, tentunya kita pernah melihat berbagai peristiwa yang menunjukkan akan terjadi sesuatu di kemudian harinya. Hal ini disebut sebagai peristiwa atau tanda-tanda yang mengisyaratkan atau mau membuktikan bahwa sesuatu akan terjadi dan peristiwa itu pasti akan terjadi. Dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang sebuah pohon ara yang sebenarnya sebuah tanda untuk kita semua akan hadirnya kerajaan surga, akan hadirnya Sang Juru Selamat, yakni Yesus sendiri. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itulah tanda-tanda yang ditampilkan agar kita tahu dan bisa menilai akan sebuah tanda untuk kita. Di tengah dunia yang semakin modern, berbagai kecanggihan teknologi sudah mulai merubah semua pola pikir kita dan juga tingkah laku kita. Hadirnya teknologi telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak peduli lagi dengan orang lain. Kita semakin mengurung diri, mengambil jarak dengan orang lain, dan mengambil jarak dengan Tuhan sendiri. Hemat saya, ini adalah tanda-tanda zaman ini yang belum juga kita sadari. Tanda-tanda zaman yang mengarah pada sebuah kesesatan pola pikir kita. Kita menjadi terlena dengan barang-barang canggih dan lupa akan sesuatu yang jauh lebih bermakna, yakni relasi kita dengan Tuhan dan juga kerajaan Allah itu sendiri. Hadirnya teknologi membuat kita lupa akan hadirnya kerajaan Allah. Kita malah memilih untuk menikmati berbagai kecanggihan teknologi yang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya hanya sementara saja. Oleh karena itu, Yesus mau mengajak kita semua untuk mampu melihat semua tanda yang diberikan.
Yesus tahu bahwa kita mampu melihat tanda-tanda itu. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk senantiasa berpikir kritis terhadap berbagai kecanggihan dan kemajuan teknologi dewasa ini yang semakin hari semakin membuat kita menjauh dari Tuhan. Yesus mengajak kita untuk mampu melihat tanda-tanda dengan benar. Ketika kita mampu melihat tanda-tanda itu dengan benar, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ada pada kita. Hari ini Gereja Sejagat juga memperingati Beato Dionysius dan Redemptus sebagai biarawan dan martir. Sebelum menjadi biarawan Karmel, Dionysius adalah seorang pelaut. Namun ia meninggalkan tugasnya untuk mengabdikan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sedangkan Redemptus adalah seorang pejuang yang bergabung bersama tentara Portugis. Redemptus meninggalkan tugasnya itu untuk masuk biara dan menjadi seorang peruder. Di biara Karmel keduanya berjumpa ketika saat itu Redemptus bertugas menjaga pintu gerbang biara Karmel. Pada tahun 1638, Dionysius dan Redemptus diutus ke Aceh. Di Aceh mereka dinilai dan dianggap sebagai orang-orang yang datang untuk menyebarkan agama Katolik di tanah Aceh yang adalah mayoritas beragama Islam. Atas tuduhan dan ketakutan orang-orang Aceh terhadap Dionysius dan Redemptus, keduanya ditangkap dan dipenjara. Mereka disiksa dengan begitu kejam oleh orang-orang Aceh. Mereka dipaksa dengan begitu kasar, dengan begitu kejam, agar meninggalkan imannya, agar menyangkal iman mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Beberapa teman dari Dionysius dan Redemptus terpaksa meninggalkan iman mereka, menyangkal iman mereka, karena mereka tidak sanggup lagi untuk menahan siksaan dari orang-orang Aceh di sana. Namun berbeda dengan Dionysius dan Redemptus, meskipun disiksa dan dipenjarakan, keduanya tetap berpegang teguh pada imannya. Keduanya tetap yakin dan percaya akan iman mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Beato Dionysius dan Redemptus telah berjuang mempertahankan iman mereka. Mereka berjuang sampai mati untuk mempertahankan iman mereka terhadap Tuhan Yesus sendiri. Meskipun disiksa, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka yakin dan percaya bahwa Yesus akan memampukan mereka. Oleh karena itu, meskipun dihina, dicaci maki, dan disiksa dengan begitu kejam, mereka tetap mempertahankan iman mereka sampai akhirnya mereka dihukum mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berdasarkan kisah Dionysius dan Redemptus ini, kita belajar bahwa dalam situasi seperti apapun, dalam keadaan apapun, ketika kita ditekan, ketika kita disiksa, ataupun ketika kita dicaci maki oleh orang lain, kita harus tetap kuat, kita harus tetap tabah, mempertahankan iman kita. Sama seperti Dionysius dan Redemptus mempertahankan iman mereka, mereka telah melihat tanda-tanda itu. Mereka sudah mengenal tanda-tanda itu. Tanda di mana Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Tanda di mana Yesus hadir bersama mereka. Begitupun dengan kita. Kita belajar dari kedua orang ini untuk menjadi orang yang selalu siap untuk membela iman kita. Agar kita pun mampu melihat dan menantikan kerajaan Allah yang dijanjikan itu melalui tanda-tanda yang telah diberikan kepada kita. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini.
sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.